Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar anak bapak semuanya? Setelah kita ujian kemarin, kita lanjut materi kita di bab 3 ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita kali ini adalah tentang bagus tajwidku, indah bacaanku. Ini tema kita ya. Yang kita pelajari adalah hukum bacaan mad. Ya, ada mad lazim mukhaffaf ilmi, mustaqal kilmi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dan mustaqal harfi. Jadi ada 4 mad yang akan kita pelajari. Tapi dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sebagiannya dulu ya. Oke, baik, perhatikan. Al-Quran, yang ini nggak usah dicatat dulu nah ya. Jangan dicatat, dengarkan aja. Bapak akan terangkan dulu. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sebagai hujah ke Rasulullah Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dengan sastra tertinggi nih ya. Bukan bahasa Arab sehari-hari. Sehingga makna-makna yang ada dalam Al-Quran tidak bisa diselewengkan begitu saja. Selain itu, Al-Quran pun merupakan pedoman bagi manusia yang mana manusia mengambil petunjuk darinya dan sekaligus merupakan sarana prasarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dengan membaca Al-Quran memiliki nilai ibadah. Jadi dengan membacanya saja kamu sudah mendapat pahala. Jangankan membaca, mendengarnya pun sudah terhitung ibadah. Kalau kita perhatikan, realitas yang ada di masyarakat ternyata masih banyak yang belum dapat membaca Al-Quran dengan benar. Kita malulah kalau ada anak sanawiyah yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan ditanya huruf hijaiyah aja pun ada juga yang belum fasih menyebutkannya. Nauzubillah min dzalik. Ada anak sekolah agama yang bisa baca Quran ya. Khususnya bila dilafalkan pada lafaz-lafaz yang musykat. Padahal membaca Al-Quran tidak seperti membaca Quran. Ketika salah dalam pelafalan maka mempengaruhi terhadap salah satu arti dalam bukan seperti membaca koran ya, asalan aja, depan belakang selesai. Kalau kita salah membaca lafalnya maka salah juga artinya. Oleh karena itu dalam membaca Al-Quran haruslah dengan benar, terutama dalam melafalkan huruf-hurufnya harus sesuai dengan makhrijul huruf, tajwidnya. Sebab membaca Al-Quran dengan benar akan menghantarkan kita terhadap kesempurnaan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sembarangan membaca Al-Quran. Makanya Nabi bilang orang yang menghafal Al-Quran itu dapat menyelamatkan 10 ahli keluarganya dari masuk neraka. Itu fadilahnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke mad lazim mukhaffaf kalim. Nah, ini kamu catat ya. Dari sini sampai sini contohnya. Ini kamu catat. Saya periksa. Secara bahasa mad artinya panjang dan lazim artinya pasti. Mukhaffaf artinya diringankan, sedangkan kalim artinya kalimat, al-qalam. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang sukun tetapi tidak bertasydid. Nah, dalam satu kata, aturan membacanya wajib sepanjang 6 harakat. Biasanya kalau mad lazim mukhaffaf kalim ini ada benderanya. Ya, nih tengok. Al-an ada benderanya gini. Nah, dinamakan kalimat karena sukun asli atau mad tabi'i itu terdapat dalam satu kata. Contoh, al-an artinya sekarang. Nah, ini kan dalam satu kata nih, al-an. Ada benderanya. Pada 2 tempat dalam surah Yunus dan masing-masing mendapat pada ayat 51 dan 59. Ini kamu catat dulu ya. Oke, baik, yang kedua kamu catat mad lazim mustaqal kilmi. Kalimi, di situ tulisannya kalimi ya. Secara bahasa mustaqal artinya diberatkan dan mad lazim mustaqal kalimi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Iya, yang tadi nggak ada tasydidnya, itu aja bedanya. Yang tadi nggak ada tasydidnya, yang ini ada tasydidnya. Ini kamu catat.
Bapak agak sulit menerangkannya karena ini dari istilahnya daring, nanti ketika masuk sekolah akan diterangkan lebih jelas lagi. Yang penting ini kamu catat dulu, kamu baca dulu apa sih sebenarnya maksudnya, kemudian nanti bisa dipertanyakan. Ini kamu catat dari poin 1 tadi dan 2 ini sampai ini ya. Nanti poin 3 dan 4 di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu aja ya pelajaran kita hari ini. Baik, sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.